Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua, Bapak Ibu yang saya hormati, para asatiz, para hujjaj, jamaah Jami Al-Hidayah rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pagi ini kita ditakdirkan Allah dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim. Kita diberikan kemampuan untuk menggerakkan hati kita melangkah ke masjid yang sangat kita cintai ini dalam rangka menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah semoga keberkahan selalu menyelimuti awal hari yang kita kerjakan setiap hari. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hadir ke tengah-tengah umat memberikan kesejukan dan perginya meninggalkan kesan kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang senantiasa mengawali paginya dengan ketaatan kepada Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap paginya. Ini satu kebanggaan tersendiri bagi kita umat Rasulullah. Kenapa? Karena di setiap pagi kita selalu mendapatkan doa, selalu mendapatkan keberkahan, karena yang mendoakan langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada di dalam ajaran-ajaran selain Islam, di mana panutan kita, uswah hasanah, suri tauladan yang selalu menjadi ikutan kita, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu cintanya kepada umatnya sampai beliau mendoakan di setiap pagi agar umatnya selalu mendapatkan keberkahan. Mudah-mudahan keberkahan selalu menyelimuti hari-hari kita. Kenapa kita membutuhkan keberkahan? Kenapa kita membutuhkan kebaikan? Kalau kita memahami konsep berkah, berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Dan definisi ini diungkapkan oleh ulama besar Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan berkah itu adalah ziyadatul khair, bertumbuhnya kebaikan, bertambahnya kebaikan. Jadi setiap hari, setiap saat kita selalu mendoakan ketika kita bertemu dengan saudara sahabat sesama muslim. Ada kalimat yang sesungguhnya sudah sangat familiar kita ucapkan, dan tanpa kita sadari sesungguhnya kalimat itu berisi tentang 3 harapan besar yang selalu kita rindukan setiap hari atau bahkan setiap saat. Kalimat apakah itu? Tentu itu adalah kalimat salam yang selalu kita ucapkan dengan ungkapan secara sempurna, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat salam itu adalah kalimat Islam yang tidak ada di ajaran-ajaran lain selain Islam, di mana ketika kita saling berjumpa, kita saling bertemu, kita saling sama-sama mendoakan. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu. Warahmatullah, semoga rahmat senantiasa menyertaimu. Wabarakatuh, semoga keberkahan selalu ada bersamamu. Bayangkan betapa luar biasanya Islam dalam penggalan kata yang sangat sederhana ini. Ternyata terdapat di dalamnya inti kehidupan. Jadi inti kehidupan yang kita rindukan itu sesungguhnya ada dalam kalimat salam ini. Yang pertama, kita membutuhkan keselamatan. Tentu setiap manusia, bukan hanya kita orang yang beriman kepada Allah, tapi keselamatan itu juga diharapkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tetapi salam dalam makna yang hakiki ini adalah betapa sesungguhnya kita telah mendapatkan satu keutamaan yang sangat besar, bahwa kita telah mendapatkan hidayah Islam. Jadi saat ini kita sedang berada di Masjid Jami Al-Hidayah, dan tanpa kita sadari juga sesungguhnya tidak ada kenikmatan yang paling mahal di muka bumi ini kecuali nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Ya, kita memiliki 4 kenikmatan hari ini. Yang pertama dikenal dengan istilah nikmatul wujud, nikmat kehidupan. Yang kedua nikmatul insan, nikmat kemanusiaan. Yang ketiga nikmatul akal, Allah sempurnakan kita dengan diberikannya akal. Dan yang keempat adalah nikmatul hidayah dan Islam, Allah memberikan kita cahaya petunjuk di jalan Islam. Jadi Masya Allah, luar biasa. Cuma kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita mendapatkan kemuliaan yang sangat besar. Bahkan kita kadang kurang bersyukur dengan 4 kenikmatan ini. Lebih-lebih nikmat hidayah. Ketika kita merasakan indahnya kehidupan, nikmatul wujud, ya kita merasakan betapa luar biasanya hidup ini. Dengan hidup kita bisa saling mencintai, dengan hidup kita saling menghargai, dengan hidup kita saling menghormati. Semua kenikmatan itu, subhanallah, tidak ada kalah pentingnya dibandingkan dengan nikmat yang keempat tadi. Allah memberikan kehidupan bukan hanya kepada kita manusia, atau bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi umat-umat yang lain juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan umat manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi Allah, yang benci kepada syariat Allah pun dihidupkan oleh Allah. Tapi kehidupan tanpa Islam tidak ada artinya. Ya, kehidupan tanpa Islam tidak ada artinya. Di dalam tubuh kita ini ada 3 unsur penting yang setiap hari kenikmatannya kita rasakan. Yang pertama adalah jasadiyah, badan kita. Yang kedua adalah akliyah, akal yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga adalah ruhiyah, jiwa kita. Jadi ada 3 unsur. Yang pertama adalah jasad, badan kita ini. Yang kedua akal, yang ketiga jiwa. 3 komponen yang ada di dalam diri kita ini tidak akan pernah memberikan manfaat apapun kecuali ketika 3 komponen ini diselimuti oleh 3 hal yang mendasar dalam agama kita. Apa itu? Ya, Allah menciptakan Islam untuk kemaslahatan jasad. Jadi dengan Islam jasad kita ini menjadi terukur kebaikannya. Ya, makanya karena kita masuk Islam, Allah memberikan perhatian kepada jasad. Islam memberikan perhatian kepada jasad. Untuk sholat saja kita harus berwudu. Setiap hari kita harus membersihkan diri kita, bukan hanya untuk kepentingan orang lain, tapi untuk kepentingan badan kita. Islam mengatur semuanya.
Bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita mendengar, bagaimana cara kita bicara, bagaimana cara kita makan. Islam diciptakan Allah untuk kemaslahatan jasad kita. Tanpa Islam, jasad kita tidak memiliki aturan. Sebagaimana orang yang tidak percaya kepada Islam, badannya dibiarkan melakukan berbagai kemaksiatan dan lain sebagainya. Yang kedua, Allah menciptakan iman untuk kemaslahatan akal. Betapa mulianya akal ini. Allah ciptakan manusia dengan kesempurnaan ini. Tapi akal tanpa iman tidak ada artinya. Sepintar apapun, secerdas apapun, sehebat apapun manusia, mungkin ada orang yang telah menciptakan satu bentuk benda yang manfaat bagi orang lain. Ya seperti siapakah yang menciptakan lampu? Siapa Pak? Thomas Alva Edison. Atau ada seorang tokoh cerdas di masanya yang selalu menjadi rujukan pemikir-pemikir dunia. Contohnya siapa? Einstein misalnya. Mereka cerdas, akalnya luar biasa, berpikir bagaimana membangun sebuah nilai kehidupan. Tapi nilai akal yang dimilikinya tidak ditopang dengan keimanan. Sehingga secerdas apapun mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Rasulullah, tidak ada artinya. Yang ketiga, Allah menciptakan ihsan. Ihsan ya, untuk kebaikan jiwa kita. Betapa indahnya Islam, iman, ihsan. Jadi kita luar biasa ya, rasanya tidak ada kenikmatan yang diberikan oleh umat manusia kecuali orang Islam. Jadi yang pertama nikmatul wujud, yang kedua nikmatul insan, manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Dan itu adalah pernyataan Allah dalam Al-Quran yang memberikan kita kemuliaan bahwa kita ini sebaik-baik yang diciptakan Allah. Artinya apa? Semua yang Allah ciptakan itu biasa-biasa saja. Yang ketiga adalah nikmatul akal tadi, ya sudah kita bahas. Dan yang terakhir nikmatul hidayah. Inilah yang paling mahal. Tanpa hidayah kita tak mungkin datang ke masjid ini. Tanpa hidayah kita tak mungkin mampu mempererat silaturahim dengan kekuatan dan dorongan iman. Tanpa hidayah tidak akan pernah kita terselamatkan. Kenapa hidayah itu menyelamatkan? Hidayah itu makna secara hakiki adalah petunjuk. Dan setiap hari kita berharap agar hidayah itu tetap di hati kita, tetap di qalbu kita. Rasulullah saja yang hatinya tetap, imannya tetap, istiqomah di dalam keimanan kepada Allah, selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Engkau yang maha mengalihkan hati, alihkan hati kami untuk senantiasa mentaatimu, mentaati agamamu. Itu Rasulullah. Jadi kalau kita umatnya yang kesempurnaan imannya masih jauh, yang ibadahnya masih jauh, yang kecintaannya kepada Allah masih jauh, tidak mau berdoa sebagaimana doa Rasulullah, kebangetan. Nabi dijamin Allah masuk surga. Nabi mendapatkan sayang cinta dari malaikat Allah. Nabi diruksoh segala kesalahannya, diringankan. Nah kita memang tidak akan pernah sampai seperti Nabi. Walaupun kita dianjurkan untuk mengikuti Nabi, kita tidak akan pernah sempurna seperti halnya kesempurnaan iman Nabi. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk berdoa. Seakan-akan kita sudah merasa diri kita ini lebih baik daripada orang lain dan lain sebagainya. Nabi saja yang ketika dia sholat kakinya bengkak sampai saking lamanya dia bersujud.
Ya, begitu seringnya Aisyah melihat Rasulullah ketika dia sholat, begitu lamanya bersujud sampai menangis. Satu saat Aisyah bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya untuk apa engkau lakukan semuanya ini? Bukankah engkau adalah hamba yang paling dicintai Allah? Ya, bukankah engkau telah mendapatkan jaminan surganya Allah?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, bukankah aku pantas menjadi hamba yang bersyukur?" Jadi di sini Rasulullah ingin memberikan gambaran kepada kita, bentuk syukur itu bukan hanya ungkapan terima kasih dari lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi syukur kepada Allah itu adalah ekspresi dari bentuk ketaatan kita. Jadi kita sholat subuh, kita sholat zuhur, kita sholat asar, kita sholat maghrib, sholat isya, kita melaksanakan rangkaian muamalah, kemudian kita melaksanakan ibadah yang lain seperti puasa, haji dan lain sebagainya. Sebetulnya itu adalah ekspresi bentuk syukur kita. Karena syukur itu dalam pandangan ulama memiliki 3 rukun. Yang pertama adalah al-i'tiraf, adanya pengakuan di hati kita bahwa semua kenikmatan datang dari Allah. Yang kedua adalah at-tahaddus bin nikmah, kita mengungkapkan bentuk syukur itu dengan cara berterima kasih kepada manusia. Kita dapat rezeki, kita undang anak-anak yatim sedikit, memberikan makan mereka. Tahaddus bin nikmah, bentuk syukur. Yang ketiga adalah at-ta'ah, ketaatan kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur adalah orang yang taat kepada Allah, orang yang mengikuti perintah Allah, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah, beliau memperbanyak tahajudnya, memperbanyak puasanya, memperbanyak muamalah kebaikannya. Itu sesungguhnya adalah ekspresi bentuk syukur karena kita diberikan nikmat hidayah. Setiap hari kita memohon kepada Allah. Satu kalimat yang kita ucapkan di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini penting didasari pemahaman tentang al-mustaqim itu. Ternyata dari sekian banyak keutamaan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, ya, esensi yang paling mendasar, inti dari ajaran Al-Quran itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu inti dari nilai Al-Quran. Nah, karena kita beribadah hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah, maka kita pun meminta tolong terus menerus agar hidayah ini tertancap di kalbu kita. Al-mustaqim, jalan lurus. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, al-mustaqim. Para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir memberikan catatan apa itu al-mustaqim. Ya, kalau kita memahami secara bahasa, menukil dari ungkapan ahli bahasa, al-mustaqim itu adalah jalan yang lurus, jalan yang tidak bengkok. Ya, itu disebut oleh Al-Asbahani. Kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mustaqim, jalan lurus itu adalah Islam. Jalan lurus itu adalah Al-Quran. Jalan lurus itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan lurus itu adalah jalannya para sahabat yang mengikuti jejak Nabi. Jalan lurus itu adalah jalannya para salafus saleh, orang-orang yang saleh yang mengikuti jejak sahabat. Artinya ketika kita berdoa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, tunjukilah ya Allah kami ke jalan Islam, tunjukilah kami ya Allah ke jalan Al-Quran, tunjukilah ya Allah kami ke jalan para sahabat, tunjukilah ya Allah kami ke jalannya, jalan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad. Dan di sini kalimat ketika kita mengatakan tunjukilah kami ke jalan Islam, mengharuskan kita umat Islam untuk mempelajari Islam.
Ketika kita mengatakan bahwa al-mustaqim adalah Al-Quran, maka kita dianjurkan, diwajibkan untuk mentadabburi Al-Quran. Itu maknanya. Ya, jadi kita tetap walaupun kita orang Islam, kita harus belajar Islam. Ya, sebab dari literatur sejarah ada dua perkara yang penting yang harus kita sadari. Seorang itu ketika dia hidup secara alamiah, memang dia sudah menjadi orang Islam secara alamiah. Karena ada Islam alamiah, ada Islam ilmiah. Nah ini tiap ada. Mungkin kajian saya jarang didengar ini sama orang. Ya, kok bisa ada Islam ilmiah, ada Islam alamiah? Apa maksudnya? Secara alamiah, Pak, kebanyakan kita yang terlahir di Indonesia ini, kebanyakan, ya, itu terlahir sudah jadi orang Islam. Kenapa? Ibunya Islam, ayahnya Islam, tinggal di komunitas kebanyakan orang Islam secara alamiah. Tetapi ternyata Islam tidak cukup secara alamiah bahwa kita sudah jadi orang Islam. Sebab Islam juga harus dimensinya dimensi ilmiah. Secara ilmiah, pernah nggak kita mempertanyakan keislaman kita? Ya, minimal kita bertanya, sesungguhnya kenapa sih kita harus percaya kepada Islam? Kenapa sih kita harus mengikuti agama Islam? Terus berkembang, kenapa sih kita harus sholat, harus puasa dan lain sebagainya? Mempertanyakan tentang kewajiban itu bukan kita meragukan tentang Islam yang benar, tapi secara pribadi kita sudah sempurna tidak menjalankan Islam. Ya, sebab Islam harus sempurna, harus kafah. Udkhulu bisilmi kafah. Masuklah Islam secara totalitas. Nah, apakah kita hidup sudah total demi Islam, untuk Islam, karena Islam, memperjuangkan Islam? Ya, jadi tidak cukup hanya sekedar kita ini orang Islam, sholat, puasa itu kewajiban. Nah, kalau kita ingin membangun kesadaran Islam kita, memperkuat keistiqomahan ketakwaan kita kepada Allah, ya saya menemukan paling tidak ada 7 prinsip kesadaran yang harus dibangun oleh kita secara pribadi sebagai orang Islam. 7 prinsip kesadaran. Dan ini penting, karena hidup dan kehidupan terus berjalan, waktu semakin berkurang. Kita harus menambah kualitas keislaman kita. Amal itu bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah dialah yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kalian yang paling ahsan amalnya, yang paling ahsan, yang paling baik. Jadi ternyata dalam konteks ibadah itu, ya, yang namanya amalan itu bukan banyaknya, tapi ahsannya, benarnya. Kualitas ibadah itu ditentukan dari benarnya, bukan banyaknya. Bersyukur kalau kita benar dan banyak. Ya, bersyukur kalau kita sudah melaksanakan kebaikan yang banyak dan ditopang dengan kebenaran. Tapi berapa banyak di antara kita yang merasa bahwa sesungguhnya kita sudah banyak beribadah, tapi ketika kita telusuri ternyata ada kekeliruan, entah di situ ada riya yang menggelanggung di kolbu kita. Ibadah kita sudah baik, tapi ternyata ada sifat riya yang mengotorinya, gitu kan? Ibadah kita sudah baik, tapi ada sifat ujub yang mengotorinya. Jadi sesuatu yang baik itu bisa saja kita lakukan nampak di depan orang, tapi belum tentu nilai keikhlasannya itu ada. Maka disitulah pentingnya kenapa ibadah itu kualitasnya di samping harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga melaksanakannya harus betul-betul mengacu kepada kebenaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini prinsip ibadah yang umum seperti itu.
Semoga Allah berkahi hidup kita. Ini serius apa ngantuk? Iya. Iya. Bapak Ibu, hidup bukan hanya sebatas hidup, tetapi untuk yang maha hidup. Hidup bukan hanya sebatas ada, tapi bagaimana kita punya kemampuan memanfaatkan keberadaan kita sebagaimana Allah menciptakan kita, tidak mengada-ngada. Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Jadi yang paling penting hidup itu bukan panjangnya dan bukan pendeknya usia kita, tapi efektivitasnya. Banyak orang yang panjang usianya tapi hidupnya gak efektif buat ibadah. Tapi ada orang yang usianya pendek, betul-betul efektif, jauh lebih mulia dibandingkan yang panjang umur. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang baik itu?" Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, baik amal perbuatannya. Ya. Jadi sepanjang kita baik, umurnya panjang, itulah nilai kemanusiaan kita. Tapi kalau kita panjang umur tapi amal solehnya buruk, maka itulah seburuk-buruk manusia, kata Nabi. Ya sebaliknya, orang yang panjang umur tapi jelek amal perbuatannya, itulah seburuk-buruk manusia. Dan subhanallah, pagi ini saya melihat orang-orang baik semua. Insya Allah kebaikannya tetap. Amin. Amin aja dulu. Ini kalimat amin aja dulu, nanti dibilang wah udah mulai kampanye ya. Ya, tidak ada hubungannya amin dengan A dan B, C ya. Amin itu kalimat yang memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ketika kita mendengar sesuatu kebaikan ya. Jadi gak ada hubungannya dengan yang kita sebutkan tadi ya. 7 prinsip kesadaran yang harus kita bangun. Yang pertama adalah tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Kita ini hanya mencari ridho Allah, Pak. Ya, Allah sudah berikan kepada kita kenikmatan untuk memahami ilmu. Allah sudah berikan kita akal untuk memahami bagaimana cara melaksanakan hidup. Allah sempurnakan kita dengan Islam agar kita tidak meraba-raba dalam Islam. Allah turunkan Al-Quran sebagai hidayah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, agar kita tidak bingung bagaimana cara mengamalkan Islam. Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman. Diturunkan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir. Jadi komitmen akidah kita adalah tidak ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad dan tidak ada kitab setelah Al-Quran Al-Karim. Itu komitmen akidah. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai Nabi, nah ini Indonesia ini kan orangnya kreatif, Pak. Kita nggak sedikit, Pak, orang Indonesia ngaku jadi Nabi, banyak. Bahkan nggak tanggung-tanggung ada seorang wanita ngaku utusan malaikat Jibril. Ya kan? Indonesia ini luar biasa ya. Siapa Pak wanita yang mengaku utusan Allah? Nah, itu dia. Ya. Dulu awal-awalnya namanya Lia Aminuddin. Kemudian orang menyebutnya Lia. Bapak yang ngomong ya. Tapi memang dalam konteks akidah itu sudah seedan-edan manusia. Kenapa? Karena dia mengaku bahwa dia utusan Tuhan. Dia mengaku bahwa Tuhan mengutus beliau untuk membuat agama baru, menyampaikan agama baru, namanya agama Salamullah.
dan waktu itu sangat viral ya. Beliau punya kerajaan Edan ya, khusus itu. Nah kemudian karena menggemparkan dunia maya, akhirnya ditangkap polisi. Baru kali ini di Indonesia, polisi Indonesia yang hebat, yang memenjarakan. Ada juga namanya itu yang di Gunung Sindur siapa? Ahmad Musaddiq, Pak. Ya gayanya seperti Soekarno, pakai peci hitam. Dia ngikuti jejak Rasulullah. Kalau Nabi bertahan itu di Gua Hiro, turun Iqra. Dia bercerita begitu, ketika aku bertahan 40 hari di Gunung Bunder Bogor. Kemudian turun wahyu padaku. Ini aneh, padahal dalam Al-Quran itu ada satu ayat, maka Muhammadun aba ahadi mirijalikum, ya, gitu ya. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Jadi semua ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad itu khatamun nabiyyin, akhir dari segala kenabian itu ada pada diri Nabi, sehingga kita memahami, meyakini bahwa tidak ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad dan tidak ada kitab setelah Al-Quran Karim. Jangankan di zaman kita, di zaman Nabi ada orang yang ngaku jadi Nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Betul, dia orang cerdas, Pak. Kata-kata syair-syairnya itu hampir mirip dengan Al-Quran Karim. Dia ingin menandingi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Musailamah. Karena dia pendusta, maka ditambah dengan Al-Kadzdzab. Musailamah pendusta. Dan apa yang terjadi pada Musailamah? Dia dieksekusi kemudian oleh seorang sahabat yang bernama Al-Wahsi. Jadi sahabat Al-Wahsi itu dulu sebelum masuk Islam bersekongkol dengan Hindu. Ya, bersekongkol dengan Hindu ketika perang perang Uhud. Jadi Hindu itu seorang wanita kafir yang keluarganya pernah dibunuh oleh Hamzah pada perang Badar. Ketika perang Uhud, kemudian Hindu itu membayar Al-Wahsi, tugas kamu satu, dengan tombak kamu itu ya bunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Wahsi ini orang hitam, dia kekar badannya, kemampuan tombaknya luar biasa. Ketika Hamzah tengah perang mengalahkan orang-orang kafir, tanpa disadari Wahsi menuju tombaknya dan kemudian tembus menuju dadanya. Ketika dia meninggal, dia tumbang. Apa yang terjadi? Hamzah pada Al-Wahsi memanggil Hindun, ini Hamzah. Begitu bencinya Hindun sampai kemudian perut Hamzah itu dibelek oleh Hindun itu, saking dendamnya. Ada yang mengatakan hatinya sampai dimakan sama Hindun. Tapi qadarullah, kemudian berjalannya waktu, rupanya dua tokoh pembenci Islam ini kemudian mendapatkan hidayah. Ya, ketika perang Uhud, ya, ketika setelah perang Uhud, tantangan dakwah Rasulullah semakin hari semakin banyak. Salah satunya tantangannya adalah munculnya nabi-nabi palsu. Maka Al-Wahsi yang dulu tombaknya digunakan untuk membunuh orang yang paling mencintai Islam, yaitu Hamzah, untuk kesekian waktunya tombaknya digunakan membunuh orang yang paling membenci Islam, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Dan Al-Wahsi tidak diskusi dulu dengan sahabat untuk membunuh Nabi palsu ini. Ya kalau kita sekarang kena ham, dikit-dikit ham, jadi repot, jadi hamban gitu ya. Allahu Akbar, itu sejarah, Pak. Ya, jadi prinsip dasar hidup kita adalah tujuan hidup mencari ridha. Sudah. Bagaimana caranya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ya kita harus ikutin aturan main Allah dalam hidup ini. Kita ini kan sebetulnya hanya pemain dalam sinetron kehidupan. Sutradaranya adalah Allah. Allah yang mengatur hidup kita, bukan kita yang mengatur Allah. Ya. Salat itu aturan Allah. Sudah, jangan dipertanyakan ketika engkau percaya kepada Allah, ngapain salat? Jangan.
Ya, kecuali kita mempertanyakan sudah baikkah sholat saya, boleh dipertanyakan. Sebab ini tujuannya untuk memperbaiki ibadah. Tapi kalau kita bertanya ketika sudah mendapatkan hidayah, kita sudah Islam, percaya sama Allah, ngapain baca Quran, ngapain sholat, ngapain ikutin Nabi, nah itu nggak perlu lagi sudah. Dan jangan terlalu banyak bertanya tentang itu. Sami'na wa ata'na, sudah dengar dan taat kepada Allah. Ya. Nah, untuk mendapatkan ridha Allah, apapun yang kita lakukan harus mengikuti aturan main Allah. Bukan kita yang atur Allah. Manusia itu harusnya diatur, bukan yang mengatur. Sebab dia makhluk, bukan khalik. Yang bisa mengatur hidup itu adalah khalik yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, fungsi hidup sebagai khalifatullah. Khalifah itu pemimpin di muka bumi ini. Kita wakil Allah, Pak, di muka bumi. Makanya karena kita ini pemimpin, Allah berikan perangkat-perangkat untuk kepemimpinan itu. Ya, tadi hidayah, akal, kemampuan kita itu adalah perangkat untuk memimpin bumi ini. Mudah-mudahan ke depan kita dapat pemimpin yang lebih baik. Sekarang sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Amin. Iya. Khalifah ini sebetulnya 7 prinsip ini kalau kita mau kaji satu persatu ini jadi 7 bulan pertemuan. Ya, saya pada Allah ditelepon sama rekan Ustaz Makhraji ya, yang saya juga lupa di mana dia dapat nomor telepon saya. Saya ngisi di daerah sini, itu di dalam perumahan ini ada masjid juga Pak ya. Masjid ya, Al Hidayah juga kayaknya, kalau nggak salah. Masjid dalam perumahan itu. Bagus Salam. Nah itu saya sering di situ. Di sini walaupun saya sering lewati, ya baru kali ini. Tapi dulu saya pernah mampir sholat maghrib di sini. Tinggal saya jadi asing Pak. Cukup lumayan kalau jalan kaki. Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah. Fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah. Tugas hidup hanya beribadah kepada Allah. Jadi saya mungkin agak berbeda dengan para ustadz yang lain. Kalau mereka mengatakan tujuan hidup itu ibadah, saya mengatakan ibadah itu bukan tujuan hidup, tapi tugas hidup. Tugas. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi ibadah itu tugas kita. Oleh karena tugas hidup kita adalah ibadah, maka ibadah adalah sebuah perangkat yang tidak mengenal waktu, tidak mengenal angka, tidak mengenal bahasa. Semua kegiatan kita dari tidur sampai bangun kembali itu dimensinya ibadah. Ya, kalau bicara ibadah secara ansik saja, misalnya dalam fikih ibadah itu bicara sholat, itu bicara puasa, itu bicara haji, itu rangkaian dari ibadah. Tujuan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu perangkat untuk menuju Allah, wasilah untuk menuju Allah. Jadi ibadah itu sesungguhnya adalah taqarrub ilallah, bentuk taqarrub, pendekatan kita. Tujuannya tetap Allah Subhanahu. Dan kalau sudah kita lakukan itu, ya raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu konsep di mana kita selalu mengharapkan ridho Allah tadi. Jadi tugas hidup hanya beribadah. Ya. Yang keempat adalah pedoman hidup. Apa itu? Firman Allah, Al-Quran. Ya, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran ini masya Allah luar biasa. Kita mendapatkan satu kenikmatan mukjizat. Ya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Dan itu adalah kitab yang terakhir, dijaga oleh Allah Pak. Hanya satu kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya ada kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya.
Jadi walaupun kita umat Islam, umat manusia meremehkan Quran, tidak baca Quran, melupakan Quran, tetap Quran dijaga oleh Allah kebenarannya. Nah, kita menjaga Quran. Makanya dalam konteks ayat tadi, inna nahnu nazzalna zikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Tentu dalam konteks bahasa ini sebetulnya agak rancu. Kok kami yang menurunkan? Kalau kami itu kan jamak, berarti banyak. Kenapa Allah mengatakan kalimat nahnu, yang artinya kita, kami? Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah itu bukan hanya ketetapan Allah dari langit, tapi Allah kemudian membawa malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada Nabi. Kemudian Al-Quran masuk ke dalam dada Nabi, dihafal oleh Nabi, diamalkan oleh Nabi. Quran masuk ke dalam dada sahabat, diamalkan oleh sahabat. Quran masuk ke dalam dada kita, diamalkan oleh kita. Disitulah konteks nahnu, kita sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Siapa penjaga Quran? Mereka selain orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Dan kita ini adalah penjaga Quran. Alhamdulillah, kayaknya waktunya sudah habis. Ya, masih 5 menit. Saya tidak mau melewati batas, sebab debat aja ditentukan waktunya. Halo, debat itu waktunya tit habis ya, nggak boleh lanjut lagi lah. Tujuan hidup hanya mencari ridho Allah, fungsi hidup hanya sebagai khalifatullah. Tugas hidup hanya beribadah kepada Allah, pedoman hidup hanyalah firman Allah, tauladan hidup hanyalah Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Kurang apa kita? Ya, saya percepat. Yang berikutnya adalah alat hidup. Apa itu alat hidup kita? Kenikmatan yang Allah berikan itu alat. Kenikmatan hidup, kenikmatan berkeluarga, kenikmatan sehat, kenikmatan ilmu, kenikmatan rezeki, itu alat hidup kita semua. Ya, Allah menciptakan kita mata, itu nikmat. Jadikan dia alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menciptakan kita telinga, itu nikmat. Jadikan dia alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menciptakan mulut, menciptakan hati, itu alat hidup. Walaupun alat hidup secara jasadiah ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah memandang kita bukan fisiknya, tapi qalbunya. Makanya nanti di hadapan Allah, ya, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Apa kata Allah? Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya memanage qalbu itu sangat penting. Prioritas kita terhadap kebersihan hati itu sangat penting dibandingkan kebersihan jasad kita. Karena dalam Quran disebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya itu dan rugi orang yang mengotorinya. Jadi kita sudah sempurna, suci, diberikan oleh Allah kehidupan, tapi sering kita kotori hati kita ini dengan kebencian, dengan kedengkian, dengan ghibah, dengan sum'ah, dengan dendam, dengan riya, macam-macam. Manusia tanpa sadar telah mengotori qalbu mereka. Kita sudah diislamkan jasad kita. Kenapa hati kita kotori dengan beragam dosa yang tanpa kita sadari mengotori jiwa kita. Dan alhamdulillah saya ada kajian khusus ya di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi itu. Saya sudah 15 tahun mengkaji tentang tazkiyatun nafs. Ya, tapi beberapa bulan setelah Covid sampai hari ini belum dimulai lagi. Jadi penting Pak ini kajian tazkiyatun nafs ini penting. Karena setelah saya renungkan, inti kehidupan yang terbaik itu di tazkiyatun nafs, kesucian hati. Cuma prinsip kesucian hati bukan hanya terlihat bentuknya dalam badan jasad kita,
tapi juga pemikiran dan keyakinan kita. Ya, oke. Alam hidup kita, kenikmatan yang diberikan Allah. Yang terakhir apa? Prinsip yang harus kita bangun untuk mengistiqomahkan qalbu kita. Ya, untuk agar hidayah itu tetap di dalam hati kita. Yang terakhir adalah teman hidup. Cari mereka orang yang selalu berjuang di jalan Allah. Nah, ini sekarang kita sudah sulit mencari teman yang hatinya itu betul-betul demi Islam, untuk Islam. Ya, cari mereka, sebab mereka akan membawa kita kepada satu konsep hidup yang lebih terarah demi kepentingan Islam. Memang dakwah, ceramah itu harus dilakukan oleh dai dan ustazah, kiai, ulama, tetapi membela Islam itu harus dilakukan oleh semua umat Islam. Dan itu salah satu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat hidayah. Mensyukuri nikmat hidayah, minimal yang pertama, kita harus bangga jadi orang Islam. Bangga. Kenapa? Karena kita adalah inna dina indallahil, agama yang paling benar. Yang kedua, mensyukuri nikmat hidayah, kita harus menjadi bagian dari persoalan umat Islam. Jadi kalau ada umat Islam dihina, dicaci maki, kita sebagai umat ini jangan diam. Saudara kita di Palestina dibantai, dibunuh. Sekarang sudah sampai lebih dari 19.000 lebih. Bayangkan itu. Dalam waktu 2 bulan peperangan, umat Islam di Palestina meninggal akibat korban itu 19.000 lebih. Bagaimana kita secara hati nurani keislaman? Tentu kita membantu, membela, mendoakan. Walaupun belum, ikhtiar kita ini belum maksimal, tapi kita paling tidak sudah punya azam untuk membantu mereka, karena kita memiliki satu keyakinan yang sama. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang satu, umat yang dibangun berdasarkan akidah dan keyakinan bahwa Allah itu satu, Muhammad adalah Rasulnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan di pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan ada yang kedua dan ketiga lagi. Amin. Kalaupun tidak ada, takdir Allah yang menghendaki semuanya. Ya, mari sama-sama kita berdoa mohon kepada Allah pagi ini agar keberkahan selalu menyelimuti hati kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Istajib du'ana. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran adalah benar, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb agar kami mampu mengamalkan kebenaran. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang batil adalah batil, berikan kekuatan kepada kami ya Rabb agar kami mampu menghindari segala macam bentuk kebatilan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni setiap dosa yang pernah kami lakukan selama ini. Datangkan rahmat-Mu kepada jiwa-jiwa kami ya Rabb. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki segala apa yang pernah kami lakukan, dan jadikan qalbu-qalbu kami qalbu yang bersyukur, qalbu yang bersabar, qalbu yang istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar, ampuni rumah tangga kami ya Allah, jika selama ini belum sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Bimbing rumah tangga kami dalam kebaikan ya Rabb. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jauhkan anak-anak keturunan kami ya Rabb dari tipu daya dunia yang menyesatkan, dari orang-orang jahat yang menghancurkan, dari perilaku buruk yang menterlenakan. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبأي آلاء ربكما تكذبان